Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kalkulasi biaya berdasarkan aktiva ABC dan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Puji Lestari, NPM 20133100007, dan rekan saya Mbak Hanisyah Mutmainah, NPM 20133100106, dan yang terakhir ada Mbak Fani Agus Rahmalina, NPM 20133100030. Perataan biaya secara umum dan konsekuensinya. Misalnya penggunaan satu tarif overhead manufaktur untuk seluruh pabrik dalam mengalokasikan biaya-biaya ke produk sering menghasilkan data biaya yang tidak dapat dipercaya. Perataan biaya menggambarkan pendekatan kalkulasi biaya yang menggunakan pemerataan secara umum dalam mengalokasikan biaya sumber daya secara seragam ke objek biaya. Padahal masing-masing produk atau jasa tersebut dalam kenyataannya tidak menggunakan sumber daya dalam jumlah yang sama. Kalkulasi biaya yang terlalu tinggi atau overcosting dan terlalu rendah atau undercosting bisa kita perhatikan pada contoh kasus berikut. Contoh ini menggambarkan bagaimana perataan dapat memberikan data biaya yang tidak akurat dan menyesatkan. Di sini kita bisa melihat tabel kalkulasi biaya tagihan makan 4 orang sekawan dengan masing-masing memesan makanan atau hidangan utama, hidangan penutup, dan minuman sesuai selera masing-masing. Berikut adalah jumlah tagihan untuk pertemuan terbaru mereka. Emma yaitu sebesar $15, James sebesar $42, dan Jessica sebesar $27, dan Matthew sebesar $24. Jika kita menerapkan pemerataan, jika total tagihan makanan sebesar $108 dibagi rata, maka biaya rata-rata per orang adalah $27. Jika biaya makan keempat orang tersebut disamaratakan, maka Emma dan Matthew akan membayar biaya yang lebih tinggi. Karena biaya Emma sebenarnya adalah hanya sebesar $15 dan Matthew hanya sebesar $24. Lalu James dikenakan biaya yang lebih rendah karena biaya sebenarnya James adalah sebesar $42, sedangkan dia hanya ditagihkan $27 karena ada pembagian rata, dan secara kebetulan Jessica dikenakan biaya yang sama dengan biaya aktualnya. Perataan biaya dapat menyebabkan kalkulasi biaya produk atau jasa yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalkulasi biaya yang terlalu rendah itu sebuah produk yang menghabiskan sumber daya yang lebih banyak tetapi justru memiliki biaya per unit yang rendah. Dalam contoh ini bisa kita lihat di biaya makan malam James. Dan yang kedua, kalkulasi biaya produk yang terlalu tinggi. Itu sebuah produk yang menghabiskan sumber daya yang lebih sedikit tetapi justru memiliki biaya per unit yang rendah, yang tinggi. Ini bisa kita lihat pada biaya makan malam Emma. Yang selanjutnya adalah subsidi silang biaya produk. Bila perusahaan yang salah satu produknya mengalami kekurangan biaya, akan mengalami kelebihan biaya paling tidak pada satu produk yang lain. Subsidi silang akan lebih sulit dihitung jika terdapat biaya tidak langsung. Contohnya pada makan malam ini ada minuman anggur di acara tersebut. Satu botol anggur diminum oleh dua orang atau lebih. Hal ini akan mempersulit dalam perhitungannya. Sistem kalkulasi biaya sederhana pada Plastim Corporation. Plastim Corporation membuat kontrak dengan Giovanni Motors. Plastim membuat dua lensa, yaitu lensa canggih atau CL5 dan lensa biasa atau S3. Yang pertama adalah proses perancangan, produksi, dan distribusi. Ini adalah langkah untuk lensa biasa maupun canggih. Yang pertama yaitu perancangan produk dan proses, yaitu setiap tahun Giovanni Motor meminta beberapa modifikasi atau lensa sederhana dan lensa canggih. Di sini Departemen Desain Plastim merancang, cetakan, dan spesifik proses yang dibutuhkan. Yang kedua adalah proses pembuatan lensa. Di sini lensa dicetak, diselesaikan, dan dibersihkan dan diinspeksi. Yang ketiga yaitu pengiriman dan distribusi lensa.
lensa yang telah selesai dibuat kemudian dikemas dan dikirim ke Giovanni Motors. Dalam kasus ini terdapat pesaing Plastim dalam pembuatan lensa biasa. Di sini pesaing Plastim menawarkan harga yang lebih rendah dari harga penawaran Plastim. Di sini pesaing menawarkan harga yaitu $53, jauh di bawah harga yang ditawarkan oleh Plastim yaitu sebesar $63. Di sini Plastim memiliki beberapa pilihan untuk dipertimbangkan. Namun dalam mengambil strategi jangka panjang, manajemen perlu memahami biaya untuk membuat dan menjual lensa S3 serta CL5. Yang pertama, Plastim membebankan baik biaya variabel maupun biaya tetap ke lensa S3 dan CL5. Yang kedua, untuk menetapkan harga dan manajemen biaya, manajer Plastim membebankan semua biaya, baik biaya manufaktur maupun biaya non-manufaktur ke lensa S3 dan CL5. Yang ketiga, untuk kalkulasi biaya persediaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAPP, akuntan manajemen Plastim hanya akan membebankan biaya manufaktur ke lensa. Sistem kalkulasi biaya sederhana yang menggunakan satu pool biaya tidak langsung. Pertama, mengidentifikasi produk yang dipilih menjadi objek biaya. Objek biaya dalam kasus ini adalah lensa S3 yang berjumlah 60.000 dan lensa canggih CL5 yang berjumlah 15.000 yang diproduksi oleh Plastim pada tahun 2006. Yang kedua, mengidentifikasi biaya langsung produk. Di sini total bahan langsung lensa sederhana adalah $1.125.000. Biaya per unitnya adalah $18,75. $18,75 ini diperoleh dari membagi total bahan langsung dengan 60.000 unit lensa sederhana, yaitu $1.125.000 dibagi dengan 60.000, menghasilkan biaya per unitnya adalah $18,75. Yang kedua, total bahan langsung lensa canggih adalah $675 dan biaya per unitnya adalah $45. $45 ini diperoleh dari membagi total bahan langsung 675.000 dibagi dengan 15.000 unit yang menghasilkan bahan langsung per unitnya adalah $45. Total bahan langsungnya adalah 1 juta. Total bahan langsung lensa sederhana dan lensa canggih adalah 1.800.000 yang diperoleh dari total bahan langsung lensa sederhana dan lensa canggih 1.125.000 ditambah dengan 675.000 yang menghasilkan 1.800.000. Yang kedua, total tenaga kerja manufaktur langsung lensa sederhana adalah 600.000 dan tenaga kerja manufaktur per unit lensa sederhana adalah $10. $10 ini diperoleh dari membagi total tenaga kerja manufaktur 600.000 dibagi 60.000 unit yang menghasilkan per unitnya adalah $10. Yang kedua, pada lensa canggih, total tenaga manufaktur langsungnya adalah 195.000 dan tenaga kerja manufaktur per unitnya adalah $13. $13 ini diperoleh dari membagi total tenaga kerja manufaktur langsung 195.000 dibagi dengan 15.000 unit lensa canggih yang menghasilkan biaya per unit, yang menghasilkan tenaga kerja manufaktur langsung per unitnya adalah $13. Lalu total tenaga kerja manufaktur langsung lensa sederhana dan lensa canggih adalah 795.000 yang diperoleh dari penjumlahan total tenaga kerja langsung manufaktur lensa canggih 600.000 ditambah dengan total tenaga kerja manufaktur langsung lensa canggih 195.000. Total biaya langsung lensa sederhana adalah 1.725.000. Sedangkan total biaya per unit lensa sederhana adalah $28,75. Lalu total biaya langsung lensa canggih adalah $870.000, sedangkan total biaya per unit lensa canggih adalah $58. Lalu total keseluruhannya adalah $2.595. Ketiga, memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Di sini, pool biaya tidak langsung itu semua biaya tidak langsung sebesar $2.385. Lalu dasar alokasi biaya tidak langsung adalah 39.750 jam tenaga kerja manufaktur langsung. Maka dari itu diperoleh $60 per jam tenaga kerja manufaktur langsung. $60
dolar per jam tenaga kerja manufaktur langsung diperoleh dari membagi semua biaya tidak langsung sebesar 2.385 dolar dibagi 39.750 jam tenaga kerja manufaktur. Lalu yang selanjutnya itu mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Karena hanya menggunakan satu dasar alokasi biaya, Plastim mengelompokkan semua biaya tidak langsung yang berjumlah 2.385.000 ke dalam satu pool biaya overhead. Yang kelima, menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Di sini tarif biaya tidak langsung aktual sama dengan total biaya aktual pada pool biaya tidak langsung dibagi total kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya, yaitu sebesar 2.385.000 dolar dibagi 39.750 jam tenaga kerja manufaktur langsung yang menghasilkan 60 dolar per jam tenaga kerja manufaktur langsung. Ya, lalu yang keenam, menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Di sini Plastim menggunakan 30.000 jam tenaga kerja manufaktur langsung total untuk membuat lensa S3 dan 9.750 jam tenaga kerja manufaktur langsung untuk membuat lensa CL5. Di sini di tabel berikut itu menunjukkan biaya tidak langsung sebesar 1.800.000, yaitu 60 dolar per jam tenaga kerja manufaktur dikali dengan 30.000 jam tenaga kerja manufaktur langsung yang dialokasikan ke lensa sederhana dan 585 dolar yang itu 60 dolar per jam tenaga kerja manufaktur langsung dikali 9.750 jam tenaga kerja manufaktur langsung yang dialokasikan ke lensa canggih. Di sini total biaya tidak langsung yang dialokasikan di langkah ke-6 ini, total biaya tidak langsung yang dialokasikan ke lensa sederhana yaitu sebesar 1.800.000. Lalu per unitnya, biaya tidak langsung yang dialokasikan per unit untuk lensa sederhananya adalah 30 dolar. Itu didapat dari 1.800.000 dibagi dengan 60.000 unit. Lalu pada lensa canggih, itu total biaya tidak langsung yang dialokasikan sebesar 585.000 dolar. Lalu per unitnya adalah 39 dolar. Itu diperoleh dari membagi total biaya tidak langsung yang dialokasikan sebesar 585.000 dibagi 15.000 unit. Lalu total biaya tidak langsung yang dialokasikan adalah 2.385.000 yang diperoleh dari menjumlahkan total biaya tidak langsung yang dialokasikan pada lensa sederhana 1.800.000 ditambah dengan lensa canggih 500. Total biaya tidak langsung yang dialokasikan pada lensa canggih 585.000 yang menghasilkan 2.385.000. Lalu langkah ke-7 menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke produk. Langkah ke-7 ini, jadi total biaya lensa sederhananya adalah 3.525.000. Lalu per unitnya jadi 58,75 dolar. Itu diperoleh dari membagi total biaya 3.525.000 dibagi dengan 60 unit lensa sederhana, sehingga menghasilkan lensa sederhana, total biaya lensa sederhana per unitnya adalah 58,75 dolar. Lalu untuk lensa canggihnya, total biayanya adalah 1.455.000 per unitnya 97 dolar diperoleh dari membagi total biaya lensa canggih sebesar 1.455.000 dibagi 15.000 unit lensa canggih yang menghasilkan per unitnya jadi 97 dolar. Lalu total biaya keseluruhannya yaitu 4.980.000 dolar. Perbaikan sistem kalkulasi biaya. Mengurangi penggunaan rata-rata umum ketika membebankan biaya sumber daya ke objek biaya dan memberikan pengukuran yang lebih baik atas biaya sumber daya tidak langsung yang digunakan oleh objek biaya yang berbeda. Tidak peduli seberapa besar objek biaya yang berbeda menggunakan sumber daya yang tidak langsung. Penyebab perusahaan dari berbagai industri melakukan perbaikan sistem kalkulasi biaya adalah 1. Peningkatan keanekaragaman produk, 2. Peningkatan biaya tidak langsung, 3. Kemajuan teknologi informasi, yang keempat persaingan di pasar produk. Nama saya Hanisha Mutmainah, NPM 201331000106. Saya izin melanjutkan presentasi dari Mbak Puji Lestari. 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama, penelusuran biaya langsung.
penelusuran biaya langsung untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya, yaitu dengan mengklasifikasikan sebanyak mungkin total biaya sebagai biaya langsung bila dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomis. Kemudian yang kedua, pool biaya tidak langsung, dengan memperbanyak pool biaya tidak langsung hingga tiap pool biaya tersebut bersifat lebih homogen. Pada pool biaya yang homogen, semua biaya memiliki hubungan sebab akibat yang sama atau mirip dengan dasar alokasi biaya. Kemudian yang ketiga, dasar alokasi biaya. Untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya, bisa menggunakan kriteria sebab akibat untuk mengidentifikasikan dasar alokasi biaya sebagai sebab untuk setiap pool biaya tidak langsung sebagai akibat. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas ABC. Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya adalah dengan menerapkan sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Sistem ABC memperbaiki sistem kalkulasi biaya dengan mengidentifikasikan aktivitas individual sebagai objek biaya yang fundamental. Aktivitas biaya bisa berupa kejadian, tugas, atau unit kerja dengan tujuan khusus. Yang pertama yaitu sistem ABC Plastim. Sistem ini membantu mengidentifikasikan berbagai aktivitas yang membantu menjelaskan mengapa biaya yang dikeluarkan Plastim saat ini diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung. Sebagai berikut 7 contoh aktivitas sistem ABC Plastim. Yang pertama yaitu merancang produk dan proses. Yang kedua yaitu menginsert mesin cetakan untuk memastikan bahwa cetakan berada pada tempatnya dan bagian-bagian mesin telah diatur sebagai proses pembuatan dimulai. Kemudian yang ketiga mengoperasikan mesin untuk membuat lensa. Kemudian yang keempat yaitu memberikan dan merawat cetakan setelah lensa dibuat. Yang kelima yaitu mengemas setumpukan lensa yang sudah selesai untuk dikirim. Kemudian yang keenam memasarkan lensa ke pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu mengadministrasikan dan mengelola semua proses di Plastim. Selanjutnya yaitu 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama yaitu penelusuran biaya langsung. Pada sistem ABC, penelusuran biaya langsung bertujuan untuk mengklasifikasikan kembali sejumlah biaya tidak langsung menjadi biaya langsung dengan mengevaluasi apakah sejumlah biaya yang saat ini diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung dapat ditelusuri ke objek biaya atau produk. Yang kedua yaitu pool biaya tidak langsung. Dalam sistem ABC, pool biaya tidak langsung ini bertujuan untuk membentuk pool biaya tidak langsung yang lebih sedikit yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu dasar alokasi biaya. Pada sistem ABC, dasar alokasi biaya ini ukuran aktivitas yang dilaksanakan berfungsi sebagai dasar alokasi biaya. Selanjutnya yaitu hierarki biaya. Pada sistem ABC biasanya menggunakan hierarki biaya dalam 4 tingkatan. Yang pertama biaya tingkat unit output, yaitu biaya aktivitas yang dilaksanakan atas setiap unit produk atau jasa individual. Yang kedua yaitu biaya tingkat batch, yaitu biaya aktivitas yang berkaitan dengan kelompok unit, produk atau jasa dan bukan dengan setiap unit produk atau jasa individual. Kemudian yang ketiga yaitu biaya pendukung produk, yaitu biaya aktivitas yang dilakukan untuk mendukung setiap produk atau jasa tanpa menghiraukan jumlah unit atau batch yang dibuat. Kemudian yang keempat yaitu biaya pendukung fasilitas, yaitu biaya aktivitas yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa individual namun mendukung operasi perusahaan jasa keseluruhan. Penerapan ABC di Plastim. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi produk yang menjadi objek biaya. Tujuan Plastim yang pertama adalah menghitung total biaya dan kedua biaya per unit dari merancang, membuat serta mendistribusikan lensa-lensa tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi biaya langsung produk. Plastim mengidentifikasi biaya langsung berikut, meliputi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja manufaktur langsung, dan biaya pembersihan serta perawatan cetakan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Sesuai dengan pedoman 2 dan 3 untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya, Plastim mengidentifikasi 6 aktivitas, yaitu perancangan, penyetelan mesin cetak, pengoperasian mesin cetak, pengaturan pengiriman dan pendistribusian lensa, dan administrasi serta pengelolaan proses. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Pada langkah ini, biaya overhead yang ditanggung oleh Plastim
dibebankan ke aktivitas. Dapat dijelaskan pada bagan 5/4 pada kolom 3, yaitu pada slide berikutnya. Berdasarkan hubungan sebab akibat antara dasar alokasi biaya untuk langkah kelima yaitu menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Mengikhtisarkan penghitungan tarif biaya aktivitas dengan menggunakan kuantitas dasar alokasi biaya yang telah dipilih pada langkah 3 dan biaya tidak langsung untuk setiap aktivitas yang telah dihitung pada langkah 4. Kemudian, langkah ke-6, menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Untuk menghitung total biaya tidak langsung dari setiap lensa, total kuantitas dari dasar alokasi biaya yang digunakan setiap aktivitas oleh tiap jenis lensa dikalikan dengan tarif alokasi biaya yang dihitung pada langkah 5. Contohnya, dari 2000 total jam aktivitas penyetelan, lensa S3 menggunakan 500 jam penyetelan dan lensa CL5 menggunakan 1500 jam penyetelan. Oleh karena itu, total biaya aktivitas penyetelan yang dialokasikan ke lensa S3 adalah $75.000 didapat dari 500 jam penyetelan dikali $150 per jam penyetelan, dan lensa CL5 adalah $225.000 didapat dari 1500 jam penyetelan dikali $150 per jam penyetelan. Jadi biaya penyetelan per unit adalah $1,25 didapat dari $75.000 dibagi 60.000 unit. Itu untuk lensa S3. Sedangkan untuk lensa CL5 $15 didapat dari $225.000 dibagi 15.000 unit. Yang langkah ke-7, menghitung total biaya produk dan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung. Biaya tidak langsung telah dihitung pada langkah kedua untuk bagan 5/5 dengan cara jumlahkan semua tarif pada semua biaya langsung. Dan untuk biaya tidak langsung telah dihitung juga pada langkah ke-6 dengan cara menjumlahkan semua tarif pada semua aktivitas biaya tidak langsung. Selanjutnya yaitu membandingkan sistem kalkulasi biaya lainnya. Membandingkan sistem kalkulasi biaya sederhana yang menggunakan satu pool biaya tidak langsung yang telah digunakan Plastim dan sistem ABC yang menggantikannya. Terdapat 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama, sistem ABC menelusuri lebih banyak biaya sebagai biaya langsung. Yang kedua, sistem ABC membentuk pool biaya yang homogen yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. Kemudian yang ketiga, untuk setiap pool biaya aktivitas, sistem ABC memilih dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya pada pool biaya yang ada. Manfaat sistem ABC adalah bahwa sistem itu memberikan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Namun manfaat ini harus ditimbang terhadap biaya pengukuran dan implementasinya. Selanjutnya, penggunaan sistem ABC untuk meningkatkan manajemen biaya dan profitabilitas. Penggunaan sistem ABC dalam menghasilkan biaya produk yang lebih baik, manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Yang termasuk dalam manajemen berdasarkan aktivitas ini yaitu, yang pertama, keputusan penetapan harga dan bauran produk. Yang kedua, keputusan pengurangan harga dan perbaikan proses. Yang ketiga, keputusan menyangkut perancangan. Yang keempat, aktivitas perancangan dan pengelolaan. Saya akan menjelaskan satu persatu pada keempat aktivitas ini dalam slide selanjutnya. Manajemen berdasarkan aktivitas yaitu yang pertama, keputusan penetapan harga dan bauran produk. Sistem ABC memberikan informasi tentang biaya kepada manajer yang akan membantunya dalam membuat dan menjual berbagai produk. Dengan informasi ini, manajer dapat membuat keputusan penetapan harga dan bauran produk. Kemudian keputusan pengurangan harga dan perbaikan proses. Manajer dapat mengevaluasi dampak perancangan produk dari proses yang ada terhadap aktivitas serta biaya sebagai cara untuk mengidentifikasi desain baru guna mengurangi biaya. Menurut sistem ABC, hubungan sebab akibat antara jam tenaga kerja manufaktur langsung dan biaya tidak langsung adalah lemah. Sehingga dengan mengurangi hal tersebut hanya memiliki dampak minimal terhadap pengurangan biaya tidak langsung. Dengan melakukan analisis atas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya biaya atau penyemicu biaya akan membuka
banyak peluang untuk memperbaiki cara kerja. Manajer dapat mengevaluasi apakah aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah dapat dikurangi atau dihilangkan. Dengan menggunakan sistem ABC ini, manajer menetapkan target pengurangan biaya dalam bentuk pengurangan biaya per unit dari dasar alokasi biaya pada area aktivitas yang berbeda. Manajemen berdasarkan aktivitas yang ketiga yaitu keputusan menyangkut perancangan. Manajemen dapat mengevaluasi dampak perancangan produk dari proses yang ada terhadap aktivitas serta biaya sebagai cara untuk mengidentifikasi desain baru guna mengurangi biaya. Manajemen berdasarkan aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas perencanaan dan pengelolaan. Perusahaan menerapkan sistem ABC dengan menentukan anggaran biaya aktivitas dan menggunakan tarif biaya yang dianggarkan untuk menghitung biaya produk dengan menggunakan normal costing. Informasi ABC dapat banyak digunakan untuk membuat keputusan mengenai penetapan harga, desain, penurunan biaya, dan perbaikan proses. Sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan kalkulasi biaya departemen. Banyak perusahaan yang telah mengembangkan sistem kalkulasi biaya sendiri dari penggunaan sistem satu tarif biaya tidak langsung menjadi sistem yang menggunakan tarif biaya tidak langsung terpisah untuk masing-masing departemen ataupun subdepartemen. Hal ini dikarenakan pemicu biaya sumber daya pada tiap departemen atau subdepartemen berbeda dari satu dasar alokasi biaya yang digunakan perusahaan secara keseluruhan. Jadi, sistem ABC adalah perkembangan lanjutan dari sistem kalkulasi biaya departemen. Penggunaan tarif biaya tidak langsung departemen untuk mengalokasikan biaya ke produk akan menghasilkan biaya produk yang sama dengan tarif biaya aktivitas jika yang pertama, biaya untuk satu aktivitas merupakan bagian yang cukup besar dari biaya departemen. Kemudian yang kedua, terdapat biaya yang signifikan untuk aktivitas yang berbeda pada satu departemen, namun setiap aktivitas memiliki dasar alokasi biaya dan pemicu biaya yang sama. Kemudian yang ketiga, terdapat biaya yang signifikan untuk aktivitas yang berbeda dengan dasar alokasi biaya yang juga berbeda pada satu departemen. Tetapi, produk yang berbeda menggunakan sumber daya dari area aktivitas yang berbeda dalam proporsi yang sama. Pengimplementasian sistem ABC, manajer mengevaluasi biaya yang diharapkan dibandingkan manfaat yang diharapkan akan diterima dari sistem tersebut. Beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa sistem ABC akan memberikan banyak manfaat, yaitu yang pertama, jumlah biaya tidak langsung yang signifikan telah dialokasikan dengan hanya menggunakan satu atau dua pool biaya saja. Yang kedua, semua atau sebagian besar biaya tidak langsung diidentifikasi sebagai biaya tingkat unit output, yaitu sejumlah kecil biaya tidak langsung diuraikan sebagai biaya tingkat batch, biaya pendukung produk, atau biaya pendukung fasilitas. Yang ketiga, produk memerlukan beragam permintaan akan sumber daya karena perbedaan volume, tahap-tahap pemrosesan, ukuran batch, dan kompleksitas. Yang keempat, proses yang dibuat dan dipasarkan dengan baik oleh perusahaan menghasilkan laba yang rendah. Sementara produk yang kurang sesuai yang dibuat dan dipasarkan oleh perusahaan justru memiliki laba yang tinggi. Kemudian yang terakhir, staf operasi staf operasi memiliki perbedaan pendapat yang tajam dengan staf akuntansi mengenai biaya manufaktur dan pemasaran produk serta jasa. Semakin rinci dan semakin banyak pool biaya yang dibentuk dari sistem ABC, semakin banyak alokasi yang dibutuhkan untuk menghitung biaya aktivitas dari setiap pool biaya. Ini dapat meningkatkan peluang terjadinya kesalahan dalam identifikasi biaya untuk pool biaya aktivitas yang berbeda. Selanjutnya yaitu sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pendekatan umum bagi sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang sama dengan pendekatan pada perusahaan manufaktur. Biaya dibagi ke dalam pool biaya yang homogen dan diklasifikasikan sebagai biaya tingkat unit output, biaya tingkat batch, biaya pendukung produk, biaya pendukung jasa, dan pendukung fasilitas. Biaya itu dialokasikan ke produk atau pelanggan dengan menggunakan dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya pada pool biaya tersebut.